Halo Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel. Dimanapun Anda berada saat ini, damai sejahtera bersamamu. Semoga Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel selalu diberikan rahmat sukacita, kesehatan, rezeki yang sungguh melimpah ruah Sobat Kalau Muda, dan tentunya juga perlindungan Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dari Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel, doa, serta support, subscribe, like, dan komen, serta sudah bantu sharekan video ini Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali mau terima firman Tuhan. Dalami firman Tuhan Sobat Kalau Muda Go Yesus. Dari mana kita mau dalami Sobat Kalau Muda? Kita mau dalami firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Mari Sobat Kalau Muda Go Yesus, siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberitakannya kepada jemaat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ini ia anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan Sobat Kalau Muda Go Yesus, Martin Luther King mengatakan, kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, namun tak boleh kehilangan harapan yang tak terbatas. Sahabatku, kekecewaan itu wajar terjadi dalam hidup, tetapi tak perlu membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa kecewa. Kita perlu berpegang pada Bapa dan membiarkan diri kita ditaburi oleh pengharapan yang tak terbatas. Sobat Kalau Muda Go Yesus, sungguh pengharapan membuat kita percaya kepada segala kemungkinan akan perbaikan, sebab kita fokus pada sisi yang positif. Sobat Kalau Muda Go Yesus, dalam kekecewaan orang fokus pada sisi yang negatif saja. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, maka sementara pengharapan itu menghidupkan, membangkitkan semangat, kekecewaan itu mematikan dan mematahkan semangat. Sahabatku, orang yang tak berpengharapan telah mati selama masih hidup. Sahabatku yang dikasihi Kristus, ingat baik-baik, orang yang tak berpengharapan telah mati
selama masih hidup. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dalam kisah Paulus 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan di sana, sungguh Paulus mengingatkan bahwa pengharapan merupakan ciri khas, ciri orang yang percaya pada Kristus. Dikatakan di sana demikian, kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13, Sobat Keluarga Kau Yesus Channel. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, kalau kita melihat kembali dalam kisah Injil tadi, alih-alih memupuk diri dan menerima Yesus, orang yang sekampung halaman dengan Yesus menolak dia dengan membiarkan dia dikuasai oleh kekecewaan. Sahabatku, mereka kecewa dan skeptis bahwa anak Yusuf si tukang kayu bisa menjadi Mesias. Mereka terpaku pada apa yang menurut mereka merupakan kekurangan. Mereka gagal membuka diri dan berpegang pada pengharapan bahwa juga dari yang terkecil dan lemah di dunia ini, Allah bisa mendatangkan keselamatan. Sobat Keluarga Kau Yesus Channel. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, berpengharapan berarti yakin bahwa Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan di luar batas-batas kemungkinan manusiawi. Sobat Keluarga Kau Yesus Channel. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sungguh pengharapan Sobat Keluarga Kau Yesus Channel. Sudahkah kita punya pengharapan? Ketika Anda jatuh berkali-kali, Anda diputus cinta, Anda ditinggalkan orang terkasih, bisnis Anda gagal, bisnis Anda bangkrut selama pandemi ini, sudahkah Anda mempunyai pengharapan? Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sudah saya garis bawahi tadi, sudah digaris bawahi tadi, bahwa orang yang tak berpengharapkan telah mati selama masih hidup. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sungguh pengharapan menjadi pondasi utama. Kita harus punya pengharapan yang kuat, karena Tuhan selama ini masih bimbing kita, masih berikan kehidupan. Oleh sebab itu, karena Tuhan masih berikan hidup dalam hidup Anda, hidup kita semua, tentunya kita masih diberikan kesempatan yang jauh lebih baik untuk berkarya, untuk melakukan hal yang baik, terutama juga dalam iman dan karya kita di dunia ini. Sobat Keluarga Kau Yesus Channel. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, pengharapan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa kami boleh terima. Kami bersyukur ya Tuhan, kami belajar dari firman ini sebuah pengharapan dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dengan sukacita. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan dan Engkau angkat mereka dengan sukacita yang sungguh luar biasa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Keluarga Kau Yesus Channel dan sahabatku yang dikasihi Kristus, terima kasih banyak kita sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, Sobat Keluarga. Tentunya dukungan dari Sobat Keluarga semuanya, terima kasih banyak. Sebarkan video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen. Kami percaya hidup Anda penuh sukacita, hidup Anda penuh berkat, hidup Anda penuh pengharapan.
Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.